Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang rekan-rekan. Selamat siang Mas Rahmat dari KPM Maluku. Jadi pada siang ini kita melaksanakan safety patrol online ya. Berbeda dengan yang kemarin. Kalau safety briefing ini sebelum mulai pekerjaan, nah safety patrol ini saat teman-teman sedang progres di lapangan memang. Untuk tim yang lainnya, dilanjutkan aja pekerjaannya. Kita berdiskusi sama Mas Rangganya aja. Ya. Mungkin yang pertama diinfokan dulu Mas Rangga, hari ini progresnya apa, lalu di area mana, serta lingkungannya seperti apa, bisa dijelaskan? Tadi progres dari area POP area sampai GI Sirimau. Dan posisi kondisi cuaca hari ini bagus, tim aman, kesehatan semua aman, dan pada saat patroli ini posisi lokasi yang terakhir. Jadi sudah selesai, Mbak. Oke, hari ini tadi berarti semua pekerjaannya di luar ya, di luar ruangan. Ya. Pekerjaannya di luar ruangan. Untuk area mana tadi Mas? Maaf, boleh diulang? Area Ambon sampai GI Sirimau. Area Ambon sampai GI. Bentar. Untuk pengerjaannya penarikan atau gimana Mas? Tadi ada aksesoris lepas tapi sudah selesai terpasang. Oh, berarti pemeliharaan untuk aksesoris yang lepas ya? Ya, patroli link. Patroli link, siap. Hari ini tim berapa orang, Mas? 5 orang. Oke, 5 orang. Semua pekerjaannya hari ini di pinggir jalan raya? Iya, soalnya posisi tiangnya di samping jalan raya. Oke. Ini posisi tiang, Mbak. Berarti tadi naik ke ketinggian ya, Mas? Iya, ke ketinggian. Oh, ini tiangnya. Oke. Ini pekerjaannya di jalan raya pakai penanda apa, Mas? Untuk memberitahu bahwa teman-teman lagi ada pekerjaan. Untuk pekerjaan di samping jalan raya biasanya ada 2 orang di bawah yang stay, Mbak. Oh, untuk mengatur lalu lintas. Jarak dari tiang itu sekitar 3-4 meter. Biar mereka mengatur lalu lintas. Oh, berarti dari kelima orang tim, 2 orang untuk mengatur lalu lintas gitu ya? Iya, Mbak. Oke. Ini tim boleh dijelaskan Mas APD yang dipakai oleh teman-teman? Helm, rompi, sarung tangan, sepatu safety, masker. Oke. Juga pakai terus tangga ya, tangga yang digunakan apa Mas? Tangga fiber 12 meter, panjang 12 meter. Oke. Untuk hari ini keseluruhan tiang yang tegangan menengah atau tegangan rendah aja Mas? Tegangan menengah. Tegangan menengah semua ya? Ya. Oke. Untuk pengawas K3 kan dengan Mas Rangga ya? Iya. Hari ini ada WP dan JSA-nya? Ada JSA tadi. Uraian pertamanya itu persiapan perlengkapan pekerjaan, terus koordinasi tim. Sudah tadi sama eksekusi pekerjaan dan perapian. Oke.
Sebentar. Untuk Si jental kayak orang kampung, bisa tidur working pada permit, job search. Untuk mengecek arus atau tegangan, teman-teman pakai alat apa, Mas? ini Mbak, kalau kita biasanya di sini kan jarang untuk mengecek arus karena kita servo cuma patroli link, kita ndak berhubungan sama arus, terkecuali tiang itu memang kalau bocor kita biasanya sentuh tiang itu dia kayak gini Mbak, posisi penyentuhan tiang. Jadi apabila tiang itu dia bocor atau kabelnya short di atas, itu kita sudah terasa di bawah. Jadi tiang itu berbahaya. Saya tidak langsung bilang ke anak-anak untuk manjat, saya koordinasi dengan PLN. Oke. Sebelum mereka bekerja di lokasi tiang itu. Oke, berarti masih manual ya, pakai tangan untuk Ya, manual Mbak. saat di ketinggian, Mas, kalau misalnya ketemu dengan kabel-kabel yang bisa saja berarus atau bertegangan, kan misalnya teman-teman nih biasanya di jalan raya kan ada lampu penerangan jalan. Ada Mbak. Ya, biasanya kan kabelnya itu satu jalur dengan jalur telekomunikasi kita ya. Iya. Nah, itu kalau ada kebocoran, teman-teman pakai apa untuk mengecek Jadi kabel? biasanya untuk kabel di atas itu biasanya sambungannya itu jarang dilakban. Ketika ada ya misalnya kabelnya belum dilakban, biasa sambungannya itu saya suruh anak-anak untuk dilakban saja. Yang penting kan tidak menyentuh secara langsung. Jadi selesai dilakban, posisi kabelnya itu kita tekuk keluar. Kalau misalnya bisa diikat untuk arah di luar, kita ikat untuk temporer dulu untuk sementara. Selesai pekerjaan untuk kita pemasangan aksesoris, baru saya kembalikan lagi seperti semula. Biasanya seperti itu, Mbak. Oke, berarti saat mau mulai pekerjaan, teman-teman survei dulu di sekitarnya apakah kabel tersebut terkelupas atau terbuka gitu ya. Kalau misalnya memang menemukan kabel yang seperti itu, berarti teman-teman inisiatif Kita benarkan dulu. Bagaimana, Mas? Jadi apabila ada kabel yang terkelupas, itu kita benarkan dulu. Kita mungkin lakban sambungannya. Baru selesai, baru anak-anak bisa kerja dengan aman. Oke. Oke, makasih Mas Rangga. Untuk alat pelindung diri sudah baik ya, sudah lengkap semuanya. Semoga di semua pekerjaan selalu seperti ini, memakai APD secara lengkap, terus juga WP dan JSA jangan lupa selalu dibawa. Mungkin memang pengecekan tiang yang bocor ini bisa terasa menggunakan tangan. Namun untuk kabel-kabel yang bertegangan di area telekomunikasi kita, mungkin teman-teman tetap harus menyediakan salah satu alat yang bisa mengukur arus atau tegangan. Seminimal test pen, teman-teman rekan-rekan ini udah ada belum ya, Mas? Ada, test pen-nya ada. Oh ada, ya mungkin salah satu alatnya bisa dipakai itu ya Mas untuk pengecekan kabel-kabel di sekitar. Kalau mungkin ada tegangan atau arus di sekitar kabel kita, karena di pinggir jalan kan pasti bermacam-macam ya kabel-kabel itu. Ya terus sama kemarin mungkin sedikit informasi kalau misalnya memang menemukan kabel yang terkelupas, apalagi kabelnya PLN gitu ya. Di tiang TR mungkin jangan langsung diisolasi karena itu kan merupakan aset PLN juga ya. Takutnya ternyata apa yang dilakukan teman-teman ini tidak sesuai dengan prosedur dari PLN. Kecuali memang teman-teman sudah berkoordinasi dengan pihak PLN dan PLN tersebut sudah memberikan izin untuk mengisolasi kabelnya. Nah, untuk kedepannya mungkin apabila memang menemukan kabel yang terkelupas itu bisa menghubungi PLN setempat. Sambil teman-teman berarti jangan bekerja di area tersebut gitu. Maksudnya dihindari gitu ya. Dari jarak amannya mungkin lebih diperbesar lagi.
jangan sampai terkena kabel yang terkelupas itu. Mungkin gitu ya Mas Rangga ya. Iya, Bu. Oke. Kalau dari saya cukup. Mas Rahmat, hari ini timnya Mas Rangga aja berarti yang join-nya. Satu tim di wilayah MMU ini yang progres itu juga dari tim pemeliharaan, sementara dari aktivasi belum ada cuma satu tim aja yang jalan ini. Oke, kalau dari saya itu mungkin ada tambahan lain dari Mbak Anissa, Mas Rangga, dipersilakan. Ya, Mas Rangga juga ya. Sama-sama Mas Rangga nih. Mas Rangga juga yang ada di lapangan. Baik, mungkin saya dulu ya. Kalau untuk saya sedikit aja sih, mungkin Mas Rangga ketika sedang melakukan pekerjaan di samping jalan, terutama untuk jalan yang padat ya kendaraannya, itu mungkin bisa dilengkapi dengan safety sign, Mas. Mungkin dengan safety cone atau safety line ya, supaya kita juga memberitahu kepada orang lain, kepada pengemudi, bahwa sedang ada pekerjaan yang dilakukan di area tersebut gitu. Karena walaupun misalkan kita sudah hati-hati, tetapi kan ada 200. Tetapi kan pengemudi yang lain mungkin tidak tahu bahwa sedang ada pekerjaan di atas ya, walaupun misalkan ada teman-teman pengawas di bawah, tapi kan pengemudinya tidak lihat ke atas ya. Jadi mungkin bisa untuk next time mungkin bisa dilengkapi dengan safety sign ya, cone atau safety line. Siap, Mbak. Lalu untuk tadi ketika melakukan pekerjaan ya Mas, mohon jangan merokok ya. Oh iya, Mbak. Iya, kalau sedang ada progres pekerjaan, rokoknya dimatikan dulu ya Mas ya, kecuali nanti ketika sudah beristirahat atau memang progres pekerjaannya sudah selesai. Itu saja sih, pokoknya dijaga kesehatannya Mas, sedang pandemi masih dalam kondisi yang tinggi, jadi prokesnya tetap diketatkan lagi. Dan kalau memang sudah memasuki jam-jam lelah kerja, itu lebih diperhatikan lagi ya kondisinya, kondisi antara rekan-rekan kerjanya. Itu saja dari saya. Kembali ke Mbak Rika. Terima kasih Mbak Nisa atas tambahannya. Mungkin dari Pak Rangga ada tambahan, Pak? Ya, Mbak Rika, Mbak Nisa, terima kasih. Saya udah cukup ya, udah lengkap sekali dari Mbak Rika dan Mbak Nisa. Saya sampaikan terima kasih kepada Mas Rahmat dan Mas Rangga yang ada di lapangan, sudah memfasilitasi dan kita lakukan safety patrol ini. Tidak bosan-bosan ya Mas, kita ingatkan untuk kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan, saling melengkapi lah istilahnya. Kalau kita ada yang kurang, kita ingatkan. Kalau kita kita juga bisa sama-sama saling kerjasama. Itu ya Mas Rahmat. Terima kasih banyak Mas Rangga juga, Mbak Nisa dan Mbak Rika. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rangga atas tambahannya. Mungkin terakhir dari Mas Rahmat nih untuk teman-teman di lapangan. Mungkin ada sedikit arahan. Ya, makasih Mbak Rika, Mas Rangga, Mbak Gina, Mbak Anissa. Terima kasih waktu dan kesempatan atas patrolinya minggu ini ke wilayah MMU ya. Buat teman-teman tetap konsisten dengan peralatan K3-nya, tetap jaga kondisi, tetap jaga unsafe, kondisi-kondisi yang unsafe yang
kiranya bisa membahayakan, tetap seperti tadi ya, maksudnya tetap survei dulu ini persiapan sebelum melakukan pekerjaan, apakah ada kondisi-kondisi yang berbahaya atau tidak, tetap diperhatikan. Siapa? Itu dari saya, Mbak Rika. Mbak Rika, makasih, saya kembalikan. Ya, makasih Mas Rahmat atas tambahannya. Mungkin kita cukupkan safety patrol online pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Rangga dan tim. Karena progresnya juga sudah selesai ya, alhamdulillah. Ya bisa kembali ke tempat masing-masing. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim, terima kasih Mbak Rika, Mbak Nisa. Terima kasih Mas Terima kasih Rahmat, juga, Mas Mas. Rangga.